Ya, nah untuk kita semua, perkenalkan nama saya Immanuel Parasili Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11I2 Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang keenam pada mata kuliah pemrograman prosedural, yaitu topiknya tentang reusable units and interaction. Baiklah, kita langsung masuk ke modulnya. Ini adalah modul yang diberikan. Jadi topiknya adalah reusable units and interaction. Jadi pada praktikum 6 kali ini, ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan menggunakan topik ini dalam bahasa pemrograman C. Nah, jadi ada beberapa tugas. Nah, ini adalah tugas. Jadi ada petunjuk umumnya di mana saya harus mengerjakan seluruh tugas dengan struktur file modularnya, yaitu menggunakan file.h, .c, dan main.c. Kemudian menggunakan fungsi, parameter, pointer, dan pengolahan array atau string sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Kemudian setiap tugas itu harus disertai komentar code, uji coba, dan analisis singkat hasil. Kemudian dibuat dalam satu folder dengan struktur rapi untuk setiap tugas. Oke, kita langsung masuk ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama yaitu uh, mencari nilai minimum dan maksimum dari array modular plus pointer. Jadi dalam tugas satu ini saya akan membuat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Jadi program ini dibagi menjadi array state.h sebagai deklarasi fungsinya, kemudian ada array state.c sebagai definisi fungsi, dan ada main.c sebagai file untuk menerima input array dan memanggil fungsi. Jadi fungsi utama yang harus dibuat itu adalah void cari min max, integer array, integer n, integer min, integer max. Nah, jadi fungsi ini akan menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Jadi contoh input dan output yaitu ketika kita memasukkan jumlah elemen 6 misalnya, dan memasukkan elemen dengan bilangan acak seperti 5, 7, 2, 9, 1, dan 6, maka program akan memberi output nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimum adalah 9 dari 6 elemen yang kita masukkan tadi. Jadi bagaimana kode programnya? Ini adalah kode program untuk tugas yang pertama. Sesuai dengan pada modul tadi instruksinya, kita harus menggunakan file.h, .c, dan main.c atau struktur file modular. Oke, dimulai dari array state.h-nya dulu. Oke, array state.h. Ini adalah kodenya. Jadi, array state.h ini adalah header file. Jadi, yang ini if and def array state dot stay underscore h dan define array state underscore h ini disebut sebagai include word agar file ini tidak dimasukkan dua kali saat di compile. Lalu array state dot underscore h ini adalah nama unit untuk word ini. Oke. Jadi di sini ada komen atau keterangan di mana ini adalah sebuah deklarasi fungsi untuk mencari min dan max yang nanti akan diimplementasikan di C. Jadi fungsi ini akan menerima array dalam bentuk pointer, kemudian fungsi ini akan menerima panjang array, kemudian pointer ke variabel min dan max untuk menyimpan hasilnya. Lalu and if ini adalah penutup dari if and def yang di atas tadi. Kemudian kita masuk ke array state.c-nya. Ini adalah array state.c-nya, di mana ini adalah implementasi fungsi. Oke. Nah, di sini ada include
include array state dan h. Tapi di sini mau pakai uh, tanda petik. Nah, ini adalah artinya ya, uh, file ini menyisipkan header array state.h yang tadi yang dijelaskan di awal agar compiler tahu deklarasi fungsinya. Dan di sini ada void cari min max. Di sini ini adalah definisi fungsi cari min max. Nah, array array di sini adalah pointer ke array. N ini adalah jumlah elemen, min dan max di sini adalah pointer ke tempat menyimpan hasil. Di sini ada pointer min dan max array now. Nah, ini adalah inisialisasi ini dari uh, min dan max dari elemen pertama array. Kemudian di sini ada for integer i sampai dengan 1, i lebih kecil n, i plus plus. Ini adalah artinya adalah uh, loop mulai dari indeks ke 1 sampai n kurang 1. Kemudian di sini ada if array i lebih kecil pointer min, kemudian ada pointer min sama dengan array i. Ini adalah artinya jika elemen saat ini lebih kecil dari min, maka dia akan update minnya di sini. Kemudian di sini ada if array i lebih besar pointer max, max sama dengan array i. Ini artinya adalah jika elemen saat ini lebih besar dari max, maka update max gitu. Oke, kita masuk ke program utamanya. Main. Saya untuk tugas satu ini saya buat main1.c. Nah, oke, main1.c di sini. Jadi di sini ada uh, include stdio.h, ini ada library untuk input dan output di bahasa C. Kemudian ada include array state.h di sini. Ini artinya kita menyertakan file header buatan kita sendiri yang kita sudah buat tadi di array state.h yang ini. Itu adalah kita menyertakan file header yang bernama array state.h. Jadi di file ini berisi deklarasi fungsi cari min max yang dipakai di fungsi utama ini nanti. Kemudian di sini ada integer in yang artinya adalah fungsi utama dalam program C. Program ini akan selalu mulai dari sini. Integer n ini artinya adalah kita membuat variabel bernama n dengan tipe integer atau bilangan bulan. Si n nanti akan menyimpan jumlah elemen array yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada input jumlah elemen, masukkan jumlah elemen. Ini akan fungsinya akan menampilkan pesan masuk jumlah elemen ke layar. Kemudian scanf di sini. Di sini digunakan untuk membaca input dari user dan menyimpannya ke dalam si n. Kemudian ada integer. Di sini ada integer array n yang artinya kita membuat array sebanyak n elemen. Jadi kemudian di sini ada input elemen array. Fungsi ini akan menampilkan pesan masukkan elemen. Lalu kita pakai loop for sini, loop for untuk memasukkan nilai ke dalam array satu persatu dari user. Kemudian array i di sini artinya adalah elemen ke i dari si array. Kemudian di sini ada integer min max yang artinya adalah kita membuat dua variabel min dan max untuk menyimpan hasil minimum dan maksimum dari array. Kemudian di sini ada panggil fungsi cari min max. Jadi ini artinya kita memanggil fungsi cari min max yang tadi yang didefinisikan di file array state.c tadi. Ini artinya adalah array itu array yang mau dicari min dan max. Kemudian n itu jumlah elemen array-nya. Kemudian
Ini min max artinya adalah alamat dari variabel min dan max supaya nilainya bisa diubah oleh fungsi. Kemudian sini ada output nilai minimum dan maksimum, printf, nilai maksimum dan printf nilai maksimum. Ini akan menampilkan hasil nilai minimum dan maksimum ke layar. Kemudian return 0 yang menandakan bahwa program selesai dan sukses. Oke, mari kita lakukan compile dan run. Untuk compile dan run ya, di sini ah, agak berbeda dari praktikum-praktikum yang sebelumnya ya. Di sini eh, kita akan melakukan konverteran untuk tugas satunya. Jadi caranya adalah ini CC, terus fungsi utamanya apa? Main satu dot c. Kemudian um, implementasi fungsinya tadi yang untuk main satu itu uh, di mana? Yaitu di array step.c tadi. Kemudian min o, kemudian ini kita compile sebagai tugas satu. Lalu kita buat sini tugas satu. Nah, sudah berhasil di compile, kita run tugas satunya. Nah, masukkan jumlahnya. Kita lihat modulnya di sini. Masuk, kita ambil contoh dari contoh input dan outputnya dari model. Masukkan jumlah elemen. Elemennya ada berapa? 6. Kemudian masukkan elemen yang 6 itu tadi. Ada 5, 7, 5, 7, 2, kemudian 9, 1, 6. Dan apa outputnya? Dan ya, nilai minimum dari elemen-elemen ini adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 9. Itu artinya apa? Output yang diharapkan sudah benar. Dan berarti itu adalah kode program yang saya buat ini sudah berjalan dengan baik. Oke, itu untuk tugas pertama. Tugas pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tugas yang kedua. Oke. Tugas kedua adalah mengelola daftar nama menggunakan array, pointer, dan modularisasi. Jadi di sini kita akan membuat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Jadi ada ketentuan di sini gunakan char nama 10 untuk menyimpan nama, kemudian gunakan pointer dan loop untuk um, membaca dan mencetak nama. Kemudian gunakan fungsi void cetak nama uh, char yang didefinisikan di file terpisah. Ini adalah contoh input dan outputnya. Ketika kita memasukkan jumlah namanya ada 3 dan nama pertama itu misalnya si Budi, kemudian si Budi, kemudian si Citra. Lalu program akan mengeluarkan keluaran daftar nama yang kita input. Jadi bagaimana kode program yang saya buat untuk tugas yang kedua ini? Mari kita lihat. Untuk tugas yang kedua, itu kan eh, nama tugasnya itu adalah daftar nama ya. Sini, daftar nama. Oke. Kita masuk ke code. Di sini saya buat namanya ada list nama. Oke. Kita mulai dari tugas yang kedua, list nama.h. Ini adalah header file. Di mana ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini yang if and def list nama dan define list nama underscore h. Ini adalah include word yang tujuannya agar file ini tidak dimasukkan 2 kali saat disimpan. Kemudian list nama underscore h adalah nama unik untuk word ini. Jadi di sini ada comment yang artinya itu adalah fungsi ini adalah sebuah deklarasi fungsi cetak nama. Ini cetak nama yang akan dibuat di file C nantinya. Kemudian di sini ada array dari pointer ke string. Kemudian jumlah di sini adalah berapa nama yang akan kita buat. Kemudian ada and if untuk penutup dari if and def. Kemudian kita masuk ke implementasi fungsinya yaitu list nama.c. Ini adalah implementasinya. Oke, di sini ada include stdio data, ini adalah library dari C-nya untuk input dan output di bahasa C.
Kemudian di sini ada include list nama.h, tapi di sini pakai tanda kutip, di mana ini arti adalah agar deklarasi fungsi cetak nama yang kita sudah deklarasikan itu dikenali oleh programnya. Kemudian di sini ada implementasi fungsi cetak nama. Nah, di sini ada definisi fungsi cetak namanya, di mana array ini yang di sini adalah array dari string. Kemudian di sini ada jumlah, di mana ini adalah jumlah elemen dalam array. Kemudian di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus. Kemudian printf, array i plus 1, array i. Ini adalah looping semua nama, lalu cetak satu persatu sesuai dengan nomor urutnya. Jadi ini adalah fungsi untuk melooping semua nama dan mencetaknya satu persatu sesuai dengan nomor urutnya. Begitu. Di plus satu sini fungsinya adalah untuk menampilkan agar tampil 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan 0, 1, 2, tapi dimulai dari 1. Sini ada persen %s slash n yang artinya adalah untuk menampilkan string atau namanya. Oke. Kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu saya buat di sini adalah main2.c. Ini adalah program utama untuk tugas kedua ini, di mana di sini ada include stdio, ini adalah library untuk input dan output di program C. Kemudian ada stdlib.h yang artinya adalah mengimpor library stdlib.h yang digunakan untuk fungsi malloc dan free untuk alokasi dan pembebasan memori. Kemudian di sini ada string.h yang digunakan untuk menghapus karakter new line dari input string. Kemudian di sini ada include list nama.h yang artinya kita mengimport file header buatan kita sendiri yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di list nama.h-nya. Jadi kan tadi sudah dideklarasikan fungsi cetak namanya. Oke. Kemudian kita masuk ke kode programnya. Di sini ada integer main. Integer main yang ini adalah artinya adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Kemudian di sini ada integer jumlah yang artinya ini adalah variabel jumlah digunakan untuk menyimpan berapa banyak nama yang akan dimasukkan user. Kemudian di sini ada input jumlah nama, karena program akan menampilkan pesan ke user dan membaca input jumlah nama yang ingin dimasukkan. Kemudian di sini ada get karakter. Get karakter yang artinya adalah membersihkan new line dari buffer. Kan setelah scanf itu biasanya ada karakter new line yang tertinggal di buffer. Lalu fungsi get char ini digunakan untuk membersihkannya supaya fgets nanti bisa bekerja dengan benar. Kemudian di sini ada alokasi memori untuk array pointer car. Jadi ini fungsi ini, nah ini adalah untuk membuat ukuran sesuai jumlah yang dimasukkan besar. Kemudian di sini ada for integer i sebanyak 0 i lebih kecil jumlah i plus plus, yang artinya adalah memulai loop untuk memasukkan nama-nama sebanyak jumlah kali. Di sini ada jumlah. Kemudian ada sini nama i sama dengan char malloc 50 size of char. Artinya ini adalah mengalokasikan memori sebanyak 50 karakter untuk nama ke i. Jadi di sini menggunakan malloc supaya kita bisa menyimpan string dinamis. Kemudian di sini ada print nama. Jadi ini adalah uh, akan menampilkan nama ke i dengan paham. Sini akan menampilkan nama ke i dan membaca string dari input dengan fgets. Fgets di sini, fgets yang ini digunakan karena lebih aman daripada scanf. Kemudian di sini ada nama i str nama i yang artinya ini adalah mencari posisi karakter new line atau slash n
dalam string. Nah, tujuannya ini adalah agar nama tidak menyimpan nilai yang ikut terbaca oleh fgets. Kemudian eh, di sini cetak daftar namanya, kemudian bebaskan memori yang dialokasikan. Ini ini adalah eh, supaya kita tidak terjadi memory leak atau kebocoran memori. Makanya dibuat di sini eh, fungsi untuk mengalokasikan memori. Kemudian ada return 0. Di sini yang artinya adalah program sudah berjalan dengan sukses. Oke, untuk uh, hasilnya kita melakukan komponen. Caranya adalah YCC. Nah, kemudian kita buat fungsi utamanya. Terus itu adalah main2.c. Kemudian implementasi fungsinya tadi adalah list nama.c. Yang gitu. Lalu untuk compile ini kita lakukan untuk tugas yang kedua ya kan. Tugas 2. Nah, kemudian kita tugas 2. Nah, untuk inputnya kita ambil dari contoh aja. Misalnya jumlah, masukkan jumlah namanya 3. Tambah ke 1 itu adalah si Andi. Atau nama saya Immanuel. Kemudian nama teman saya namanya Cio. Jadi program akan mencetak daftar namanya, di mana ada si Andi, si Immanuel, dan si Rio. Gitu. Jadi berdasarkan output dari program ini, artinya adalah tugas kedua sudah berjalan dengan baik dan sukses. Kemudian kita lanjut ke tugas yang ketiga. Tugas ketiga adalah menyalin dan membalik string atau modular plus pointer. Jadi di sini saya akan membuat program modular yang A membaca satu string, kemudian B menyalin string ke array baru, kemudian C membalik string tersebut secara karakter per karakter, kemudian kita akan menggunakan pointer untuk proses salin dan balik string dan gunakan dua fungsi yaitu void salin string dan void balik string. Jadi contoh inputnya misalnya kita masukkan stringnya elektro, kemudian hasil salinannya elektro. Setelah dibalik jadi or ele. Jadi dibalik dia dari belakang ke depan. Jadi bagaimana kode program yang saya buat untuk tugas yang ketiga ini? Mari kita lihat. Ini kan tadi tugasnya kan salin string ya, menyalin dan balik string. Jadi di sini saya buat nama filenya adalah salin string. Salin string.h. Oke, jadi ini adalah header file, header filenya, di mana ini fungsinya adalah agar supaya file header ini tidak disisipkan dua kali saat compile. Oke, kemudian kita masuk ke implementasi fungsinya. Oke, implementasi fungsinya saya buat di salin string.c. Nah, ini adalah implementasinya. Oke, ini saya buat adalah sini ada include salin string.h. Include salin string.h ini adalah untuk mengenali deklarasi fungsi yang sudah kita buat tadi di salin string.h. Kemudian string.h include hashtag include string.h ini dibutuhkan untuk strlen. Kemudian di sini ada fungsi untuk menyalin string menggunakan pointer, ada void salin string. Artinya fungsi ini untuk menyalin isi string dari src ke dash. Kemudian di sini ada while src plus 0 sampai dash plus plus. Kemudian ada dash sama dengan slash 0 untuk mengakhiri dengan null terminator. Nah, ini artinya apa? Fungsi yang ini artinya adalah sebelum mencapai akhir string atau slash 0, salin karakter per karakter. Kemudian setelah selesai, beri slash 0 di sini. Kemudian slash 0-nya diberi di akhir brace untuk menandai akhir string. Kemudian di sini ada void balik string, char awal, char akhir, char temp, while awal lebih kecil akhir, temp sama dengan awal, awal sama dengan akhir sama dengan temp, awal plus plus, akhir big bang. Ini artinya apa? Fungsi ini adalah
uh, untuk menukar karakter dari awal dan akhir. Kemudian maju perlahan ke depan. Kemudian lakukan terus sampai awal lebih besar sama dengan akhir atau string setelah event. Ini adalah implementasi fungsi. Kemudian yang untuk fungsi utamanya saya buat di main3.c. Oke. Ini adalah program utamanya. Kemudian di sini ada string include stdio.h. Yang ini adalah untuk ini adalah library untuk input. Kemudian ada input salin string.h yang artinya kita mengimpor file header buatan sendiri yaitu salin string.h. Kan tadi sudah kita deklarasikan fungsinya itu adalah salin string dan balik string. Kemudian di sini ada integer main untuk fungsi utama yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada char src 100, char test 100. Yang ini artinya adalah membuat dua buah array karakter atau string masing-masing sepanjang 100 karakter. Kemudian src ini untuk menyimpan string input dari user dan dst untuk menyimpan hasil salinannya. Kemudian di sini ada input dari pengguna. Program akan menampilkan pesan agar user mengetik string, lalu membaca string tersebut dengan menggunakan fgets. Fgets di sini lebih aman karena bisa membatasi jumlah karakter yang dibaca. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghapus karakter newline dari fgets. Jadi di sini newline dari nilainya. Jadi fungsinya ini artinya adalah untuk membuat pointer newline yang menunjuk ke awal string atau src. Kemudian di sini ada while, di sini while newline yang artinya selama belum sampai ke karakter akhir atau string karakter akhir string kan lanjut pemeriksaan karakter. Ini artinya adalah jika karakter saat ini adalah newline, jika karakter saat ini adalah newline, ganti dengan slash null atau tanda akhir string, lalu keluar dari loop. Ini adalah untuk mencegah slash n terbawa saat mencetak string nanti. Kemudian newline plus plus artinya adalah geser pointer ke karakter berikutnya. Kemudian di sini menyalin string, untuk menyalin isi string dari src ke dash. Di sini akan mirip dengan strcpy, tapi versi buatan sendiri. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuat hasil salinannya, untuk menampilkan hasil salinan di layar. Kemudian di sini ada fungsi untuk memanggil fungsi balik string untuk membalik isi dari string dash-nya tadi. Kemudian akan menampilkan hasil string setelah dibalik. Kemudian return 0, artinya program sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk membuktikannya, apakah program ini berjalan dengan baik, mari kita lakukan compile dan load. Untuk mengcompilenya, kita mengakui JJ. Ini adalah compiler untuk bahasa C. Kemudian main program untuk BSDX saya buat di main3.c. Kemudian implementasi fungsinya tadi saya buat di salin string. Kemudian info. Nah, untuk compile kali ini saya buat untuk memenuhi tugas yang ketiga. Ya, setelah berhasil compile, mari kita akan tiga. Oke, masukkan string. Misalnya saya membuat masukkan stringnya adalah informatics. Jadi hasil salinannya itu informaticsnya sendiri. Jadi ketika dibalik adalah SCITAMROFNI. Jadi dia string itu akan dibalikkan dari yang akhir ini dari S kembali ke I. Jadi program ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke tugas yang terakhir yaitu tugas 4. Oke, di sini ada tugas 4. Nah, tugasnya itu adalah menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Jadi di sini saya disuruh untuk membuat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap yaitu 3x3, lalu hitung total seluruh elemennya. Di sini kita menggunakan pointer aritmatika untuk akses matriks dan fungsi modular.
kita akan menggunakan fungsi integer total matrix, integer mat 3, integer baris. Jadi contoh input dan outputnya adalah masukkan elemen matriks 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total elemen dari semua elemen matriks 3 kali 3 ini adalah 45. 45 ini dapat dari mana? 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 9 hasilnya 45. Itu adalah artinya. Jadi bagaimana untuk kode programnya? Mari kita lihat. Di sini untuk header file ya, saya buat di matrix.h. Ini adalah deklarasi fungsi yang untuk menghitung total seluruh elemen matriks 3 kali 3, yaitu total matriks integer mat 3 integer baris. Ini adalah deklarasi fungsinya. Kita masuk ke implementasi fungsinya. Implementasi fungsinya saya buat di matrix.c. Oke, untuk matrix.c, di sini ada stack include matrix dot hub. Nah, ini adalah agar compiler tahu definisi fungsi dari header matrix.hub. Oke, jadi di sini ada integer total matrix, integer total matrix mat. Yang ini adalah definisi fungsi total matrix. Jadi fungsi ini akan menerima pointer ke matriks 3 kolom dan jumlah baris. Kemudian integer total 0, ini adalah artinya adalah variabel untuk menyimpan jumlah total elemen matriks. Kemudian di sini ada iterasi melalui setiap baris matriks. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari baris i plus plus. Yang artinya ini adalah looping ke setiap baris i. Kemudian ada iterasi melalui setiap kolom matriks. For integer c sama dengan 0 yang lebih kecil dari 3 c plus plus. Ini adalah dalam setiap baris looping ke setiap c. Jadi di sini ada total plus sama dengan mat i plus j. Yang ini adalah untuk mengakses elemen matriks pakai pointer. Jadi di sini ada mat i plus i yang adalah pindah ke baris i. Kemudian j di sini adalah pindah ke kolom j. Dan bintang di sini artinya adalah ambil nilainya. Kemudian return total, ini setelah semua elemen dijumlahkan, kembalikan hasilnya. Untuk program utamanya saya buat di main 4 versi. Oke, ini adalah program utama dari tugas yang keempat ini. Di sini ada input stdio.h, ini adalah library untuk input dan output. Kemudian ada include matrix.h, yang artinya adalah mengimport file header buatan sendiri yang di matrix.h, di mana di matrix.h tadi kita sudah mendeklarasikan fungsi total matriks ya. Kemudian di sini ada integer main. Integer main adalah fungsi utama tempat program dieksekusi. Kemudian ini ada integer mat 3. Iya, yang artinya adalah membuat variabel mat, yaitu array 2 dimensi 3 kali 3 atau matriks berisi bilangan bulat. Kemudian ada printf, masukkan elemen matriks 3 kali 3. Ini adalah menampilkan pesan agar user memasukkan elemen-elemen matriksnya. Kemudian di sini ada for integer i sama dengan 0 kecil dari 3 i plus plus. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 3 j plus plus. Nah, lalu ada scanf, mat i j. Jadi ini adalah fungsi untuk menerima input elemen matriks dari pengguna. Jadi dua loop for di sini, nah dua loop for yang ini digunakan untuk menghasil semua posisi di dalam matriks 3 kali 3. Jadi I itu adalah baris dan J adalah kolom. Kemudian scanf digunakan untuk mengisi elemen-elemen matriks dari input usernya. Kemudian di sini ada fungsi untuk memanggil total matriks. Total elemen matriks 3 kali 3 tadi. Fungsi ini akan menjumlahkan semua elemen dalam matriks. Di sini argumen 3 digunakan untuk menunjukkan ukuran matriks 3 kali 3. Kemudian program akan menampilkan total elemen dari matriks 3 kali 3 tadi. Kemudian return 0 untuk menunjukkan bahwa program selesai dengan sukses. Oke, untuk membuktikannya mari kita lakukan compile dan run. Untuk compile dan run-nya kita pakai cc, ini adalah compile. Bahasa C, kemudian ada main4.c. Nah, artinya kita fungsi utama untuk tugas 4 ini saya buat di main4.c. Kemudian implementasi fungsinya tadi untuk tugas 4 saya buat di
matrix.c, kemudian min O. Kemudian untuk compile kali ini saya gunakan untuk tugas yang keempat. Oke, jika sudah berhasil di-compile, mari kita lakukan run. Oke, masukkan elemen matriks, misalnya 3 kali 3. Oke, masukkan elemennya tadi sesuai dengan modul. Nah, misalnya kita buat 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total elemennya 45. Oke, sesuai. Kita coba matriks yang lain. Misalnya kita buat satu semua. Satu, satu, satu. Nah, total elemennya 9. Kenapa? Karena satu tambah satu tambah satu tambah satu sampai 9 kali itu adalah total elemennya 9. Makanya program um, memberi output total elemen 9. Jadi secara keseluruhan kode untuk tugas keempat sudah berjalan dengan baik. Jadi setelah beberapa penjelasan dan beberapa perlakuan compile dan run untuk semua tugas pada praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa uh, kode program yang saya buat untuk keempat tugas dalam praktikum kali ini sudah berjalan dengan baik, yang dibuktikan oleh output yang diharapkan sesuai dengan yang pada modul dan sesuai dengan uh, output yang diharapkan. Jadi, sekian video presentasi yang dapat saya berikan mengenai praktikum yang keenam, yaitu Reusable Units and Indirection dengan 4 tugas. Semoga video ini bermanfaat agar lebih memahami tentang bahasa pemrograman C, khususnya topik Reusable Units and Indirection. Sekian dari saya, salam sejahtera. Terima kasih.